Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwis Maike, NIM 12209193048. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ekosistem alami yang meliputi pantai, sungai, rawa, dataran rendah, dan pegunungan. Saksikan terus ya videonya. Ini saya akan menjelaskan tentang pengertian pantai. Pantai merupakan batas wilayah daratan dengan wilayah lautan, di mana daerah daratan adalah daerah yang terletak di atas dan di bawah permukaan daratan, dimulai dari batas garis pasang tertinggi. Sedangkan daerah laut adalah daerah yang terletak pada bagian atas dan bawah permukaan laut, dan bagian bumi di bawahnya garis surut terendah, termasuk dasar laut dan bagian bumi di bawahnya. Ada 4 jenis tipe pantai. Yang pertama yaitu pantai berbatu, yaitu pantai yang didominasi oleh material berbatuan. Pantai berbatu ini biasanya tidak mudah tererosi oleh arus dan hempasan gelombang. Erosi di daerah pantai berbatu lebih banyak dipengaruhi oleh proses pelapukan batuan maupun proses lainnya, dan waktu yang relatif lama. Yang kedua, pantai berpasir. Nah, pantai dengan material yang penyusun didominasi oleh pasir. Yang ketiga yaitu pantai berlumpur. Pantai yang didominasi oleh material lumpur. Jenis pantai ini banyak dijumpai pada muara sungai yang ditumbuhi oleh hutan mangrove. Banyak dijumpai pada pantai utara Pulau Jawa, pantai timur Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Yang terakhir yaitu pantai berkarang. Pantai yang didominasi oleh material karang. Terumbu karang yang berfungsi sebagai pemecah gelombang bahwa air akan pecah dan hancur di daerah terumbu karang dangkal. Saya akan menjelaskan tentang sungai. Sungai ialah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu atau sumber menuju hilir menuju muara. Selain itu, sungai juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sungai permanen. Sungai permanen yaitu yang debit air sepanjang tahun relatif tetap. Biasanya sungai tipe ini ada di Kalimantan, Sumatera. Contohnya seperti Sungai Kapuas, Sungai Kahayan, Sungai Barito. Yang kedua, sungai periodik, yaitu sungai pada waktu musim hujan airnya banyak, sedangkan pada musim kemarau airnya sedikit. Nah, contoh dari sungai tersebut yaitu Sungai Code, Sungai Opak, dan Sungai Progo. Yang ketiga yaitu sungai episodik, yaitu sungai yang mengalirkan airnya pada musim penghujan, sedangkan pada musim kemarau airnya kering. Contohnya seperti Sungai Bayem. Dan yang terakhir yaitu Sungai Empemeral, sungai yang ada airnya hanya pada saat musim hujan, yaitu contohnya juga sama Sungai Bayem. Saya akan menjelaskan tentang rawa. Rawa adalah
lahan genangan air secara ilmiah yang terjadi terus-menerus atau musiman akibat drainase yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisikal, kimiawi, dan biologis. Di Indonesia, rawa-rawa biasanya terdapat di hutan. Umumnya, rawa dibedakan menjadi dua kelompok utama. Rawa air tawar yang dapat ditemukan di pedalaman hutan dan rawa air asin yang berada di sepanjang wilayah pantai. Selanjutnya yaitu mengenai danau. Danau biasa disebut dengan telaga atau tasik, dalam bahasa Inggrisnya biasa disebut dengan lake, yaitu sebuah daerah perairan yang terbentuk secara alami berupa basin air yang sangat luas. Danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air, bisa air tawar ataupun berupa air asin, yang seluruh cekungannya tersebut dikelilingi oleh daratan. Danau rata-rata memiliki kedalaman yang sangat dangkal, dan airnya berasal dari berbagai macam sumber seperti mata air, air tanah, air sungai, dan air hujan. Kebanyakan danau adalah air tawar dan juga banyak berada di belahan bumi utara pada ketinggian yang lebih atas. Sebuah danau periglasial adalah danau yang di salah satu terbentuk oleh lapisan es atau glacier. Es ini menutupi aliran air keluar danau. Selain itu, istilah danau juga digunakan untuk menggambarkan sebuah fenomena seperti danau air, di mana danau ini kering di banyak waktu dan hanya terisi pada saat musim hujan saja. Banyak danau buatan dan sengaja dibangun untuk tempat rekreasi seperti berenang, selancar, dan lain sebagainya. Di Finlandia dikenal sebagai tanah 1000 danau, sedangkan di Minnesota dikenal sebagai tanah 10.000 danau. Great Lakes di Amerika Utara juga memiliki asal dari zaman es. Nah, sekitar 60% danau dunia terletak di Kanada. Hal ini dikarenakan sistem pengaliran kacau yang mendominasi negara ini. Fungsi danau. Danau memiliki fungsi utama untuk menstabilitaskan aliran air. Selain itu, danau juga mempunyai fungsi ekonomi yang sangat tinggi, yaitu untuk menyediakan air bersih, baik untuk minum, irigasi, industri, juga untuk perikanan budidaya maupun perikanan tangkap. Jika dikelola dengan benar, maka danau akan berfungsi secara optimal sebagai penyangga kehidupan. Penjagaan kuantitas dan kualitas air danau diharapkan dapat menjamin ketersediaan air baku sepanjang daerah aliran. Fungsi lain dari danau yaitu sebagai sumber air, penopang, fungsi biodiversitas, sarana transportasi, dan olahraga dan wisata. Presiden kultur banjir di sungai, sumber dan tempat pembentukan protein. Pengendalian toksitas di badan air, sumber yang mengisi air tanah, pengendali iklim, serta posisinya yang sentral dalam tradisi budaya maupun religi. Proses terjadinya danau dibedakan menjadi 7. Yang pertama yaitu danau tektonik, yaitu danau yang terbentuk akibat penurunan muka bumi karena pergeseran atau patahan. Yang kedua, danau vulkanik, yaitu danau yang terbentuk akibat aktivitas vulkanisme atau gunung berapi. Yang ketiga, danau tektonik
stratovulkanik, yaitu danau yang terbentuk akibat percampuran aktivitas tektonisme dan vulkanisme. Yang keempat, danau bendungan alami, yaitu danau yang terbentuk akibat lembah sungai terbendung oleh aliran lava saat erupsi terjadi. Yang kelima, danau karst, yaitu danau yang terbentuk akibat pelarutan tanah kapur. Dan yang keenam, yaitu danau glasial, danau yang terbentuk akibat mencairnya es atau keringnya daerah es yang kemudian terisi air. Dan yang terakhir yaitu danau buatan, danau yang terbentuk akibat aktivitas manusia. Dataran rendah adalah suatu tanah lapang yang luas dengan tingkat ketinggian yang diukur dari permukaan laut adalah relatif rendah, yaitu tidak lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Istilah ini diterapkan pada kawasan manapun dengan hamparan yang luas dan relatif datar yang berlawanan dengan dataran tinggi sebagai salah satu keragaman bentuk muka bumi. Dataran rendah juga dikenal dengan istilah dataran aluvial. Suhu udara di dataran rendah, khususnya untuk wilayah Indonesia, berkisar antara 23 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius sepanjang tahun. Nah, pada dataran rendah merupakan wilayah yang sering dijadikan tempat tinggal bagi sebagian masyarakat Indonesia karena suhu di dataran rendah cukup nyaman karena tidak terlalu dingin seperti di dataran tinggi dan tidak terlalu panas seperti di pesisir. Menjelaskan tentang pegunungan. Pengertian pegunungan adalah deretan atau kumpulan atau juga gugusan dari beberapa gunung, baik gunung yang besar ataupun gunung yang kecil yang membentang atau memanjang, dan gunung-gunung tersebut selalu sambung menyambung. Sedangkan gunung merupakan dataran tinggi yang memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas tanah dataran rendah. Dengan hal ini, maka pegunungan juga dapat diartikan sebagai gugusan dari beberapa dataran tinggi atau bagian tanah yang lebih tinggi, yaitu lebih dari 500 meter daripada tanah di sekitarnya, yang memanjang dan saling sambung menyambung antara gunung yang satu dengan gunung-gunung lainnya. Pegunungan pertama, pegunungan seringkali dimanfaatkan sebagai tempat wisata alam karena dengan kondisi pemandangan alamnya yang indah dan udaranya yang sejuk. Yang kedua, daerah perkebunan merupakan tempat yang sesuai untuk usaha perkebunan bunga, sayuran, dan tanaman industri. Yang ketiga, pegunungan dapat dijadikan sebagai hutan untuk daerah perlindungan hewan dan tumbuhan agar tidak punah. Pepohonan yang tumbuh di pegunungan akan memberikan ekosistem alam yang akan menjadi tempat perlindungan hewan dan aneka tumbuhan lainnya. Yang selanjutnya, keberadaan gunung dan pegunungan yang menjulang tinggi dapat memperlambat terjangan angin ke daratan. Dan yang terakhir yaitu pegunungan dapat menyimpan air yang lebih banyak ketika hujan turun. Ini tentunya akan bermanfaat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan air. Demikian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.